Shalom dan selamat pagi. Saat ini kembali lagi di kelas Pendidikan Agama Kristen kelas 4 SD. Saat ini kita akan belajar bersama-sama, tetapi sebelumnya itu kita akan dahului dengan doa. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami akan memulaikan pembelajaran kami, pendidikan agama Kristen. Untuk itu Tuhan memberkati kami, sehingga kami boleh memahami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita di pagi hari ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rotalia Ngine Ikon. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 7. Saat ini saya akan mengajar dengan materi yang berjudul Sungguh Allah Maha Hadir. Dasar Alkitabnya terdapat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai ayat yang ke-29 dan Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 18. Dan ayat yang terakhir terdapat dalam Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai 35. Saya akan bacakan satu ayat dasar Alkitab sehingga dalam kita belajar bersama-sama kita memahami dengan baik. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 dan 29, firman Tuhan berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Demikian yang menjadi dasar dalam kita memulaikan pembelajaran kita dengan materi Sungguh Allah Maha Hadir. Jadi materi yang pertama yaitu memahami arti Allah Maha Hadir. Memahami arti Allah Maha Hadir. Sejak awal penciptaan, alam semesta beserta dengan isinya, termasuk manusia, Allah sudah menunjukkan kehadirannya. Kehadiran Allah bukan hanya melalui alam semesta, tetapi juga melalui berbagai peristiwa kehidupan. Jadi, kehadiran Allah kita bukan hanya bisa melihat dari alam semesta seperti hujan, matahari, kemudian masih banyak lagi yang menyangkut dengan alam semesta. Tetapi kehadiran Allah dapat kita lihat dengan berbagai peristiwa kehidupan yang terjadi saat ini. Misalnya seperti hari ulang tahun, ketika seseorang berulang tahun, itu kita bisa lihat bahwa Allah hadir, karena yang bisa menambahkan usia hanya Tuhan. Jadi kehadiran Allah bukan hanya bisa kita lihat dari alam semesta saja, tetapi bisa kita lihat juga dalam berbagai peristiwa kehidupan yang terjadi. Nah, saat ini kita akan membaca dalam kitab Mazmur 104 ayat 1 sampai 35, di mana kita akan membaca kebesaran Allah melalui ciptaannya. Saat ini saya akan membacakan ayat yang menunjukkan kebesaran Allah melalui ciptaannya. Dalam kitab Mazmur pasal 104 ayat 10 sampai 15. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara,
bersiul dari antara daun-daunan, Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Nah, jadi dari ayat ini, bagaimana kita semua bisa melihat kebesaran Allah melalui ciptaannya. Allah hadir untuk menyediakan apa yang dibutuhkan oleh ciptaannya. Kita bisa melihat contoh-contoh ciptaan Allah. Ada manusia, kemudian ada pohon, ada hewan, dan ada matahari. Nah, Allah menciptakan semua ini. Tentunya Allah sudah menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing ciptaannya. Ketika kita sebagai manusia membutuhkan makanan, minuman, pastinya Allah sudah menyediakannya. Untuk itu, kita tidak perlu takut karena Allah Maha Hadir dalam kehidupan kita. Setelah melihat kemahakuasaan Allah atas seluruh ciptaannya, kini kita diperhadapkan dengan anugerah yang luar biasa, yaitu ketika Allah memberikan kuasa kepada kita manusia untuk memelihara ciptaannya, yang artinya kita sebagai manusia tidak boleh merusak ciptaan Allah. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apalagi membuang sampah sembarangan di sungai, di air mengalir, itu tidak boleh karena akan merusak ciptaan Allah. Karena tugas kita sebagai manusia adalah merawat dan memelihara ciptaan Allah. Karena kita harus bertanggung jawab atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Seharusnya kita sebagai manusia harus dapat mengelola ciptaan Allah dengan baik. Nah, saat ini kita akan membahas makna keterbatasan manusia. Nah, jadi dalam diri kita memiliki keterbatasan masing-masing. Kita bukan orang yang hebat, bukan orang yang tidak pernah salah. Tetapi kita sebagai manusia memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu saat ini kita akan membahas secara bersama-sama. Kita adalah ciptaan Allah yang istimewa. Mengapa istimewa? Karena Allah memberikan kepada kita tanggung jawab atau anugerah yang diberikan oleh Allah untuk mengelola, untuk merawat, memelihara ciptaan Allah yang lain, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan masih banyak lagi ciptaan Allah yang ditugaskan kepada kita sebagai manusia untuk merawat dan memelihara. Ya, sehingga kita dikatakan istimewa. Kita diberikan akal budi untuk memelihara dan mengelola ciptaan Allah ini. Jadi, kita diberikan pikiran yang baik, akal budi yang baik, sehingga kita dapat berpikir dengan baik. Nah, kita bisa melihat ciptaan Allah yang lain seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan masih banyak lagi. Mereka tidak dikaruniakan akal budi, tetapi kita sebagai manusia, karena kita istimewa, Allah memberikan akal budi yang baik bagi kita, sehingga kita dapat berpikir dengan baik. Tetapi ketika kita diberikan akal budi yang baik, ketika kita diberikan tugas untuk mengelola ciptaan Allah, bukan berarti kita manusia super.
yang bisa melakukan apapun. Manusia mungkin bisa menciptakan kursi, bisa menciptakan meja, dan masih banyak lagi. Dari cara pembuatannya, dari kayu, kemudian memaku, mengecat, sambil menjemur dan menambah hiasan yang lain untuk memperindah kursi menjadi indah. Tetapi manusia, satu kekurangannya manusia tidak bisa menciptakan pohon sebagai sumber kayunya. Walaupun memang manusia memiliki banyak kelebihan dalam membuat kursi, tetapi untuk dasar kayunya dari pohon manusia tidak bisa menciptakan. Jadi manusia memiliki keterbatasan karena pohon itu bertumbuh hanya karena Allah sendiri yang bekerja. Jadi pohon bertumbuh bukan dari usaha manusia, tetapi pohon bertumbuh hanya karena Allah yang bekerja. Ada yang di sini mungkin papanya tukang kayu. Ya, ketika seorang tukang kayu membuat kursi, ia memiliki kelebihan, tetapi kayu yang digunakan untuk membuat kursi itu dari pohon. Nah, pohon ini adalah ciptaan dari Allah. Jadi, walaupun manusia memiliki kelebihan, tetapi manusia juga memiliki keterbatasan dalam dirinya. Oleh sebab itu, kita manusia tidak boleh meninggikan diri. Nah, Allah sudah memberikan kuasa kepada manusia untuk merawat dan memelihara ciptaannya. Nah, kita bisa lihat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Seperti ayat yang tadi saya sudah bacakan di awal. Nah, setelah Allah menciptakan manusia, kemudian Allah memberkati dan mengatakan, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kemudian berfirmanlah Allah, lihatlah bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Jadi berdasarkan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai 29 tersebut, Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk merawat, memelihara, dan memanfaatkan seluruh ciptaan Allah untuk keberlangsungan hidup manusia. Namun, satu, manusia tidak boleh merusaknya. Jadi, kalau misalnya anak-anak semua ada yang memiliki orang tua yang bekerja sebagai tukang kayu, sebagai nelayan, menangkap ikan di laut, itu semuanya diperbolehkan. Karena Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memanfaatkan semua ciptaannya untuk keberlangsungan hidup manusia. Namun, yang perlu diingat, manusia tidak boleh merusaknya. Apalagi ketika ada yang bekerja sebagai nelayan, tidak boleh merusak yang ada di laut. Nah, jadi saat ini untuk lebih memahami pembelajaran kita tentang arti Allah Maha Hadir, kita akan menonton sebuah video yang berjudul tentang Allah Maha Hadir melalui ciptaannya. Semoga video yang akan kita nonton secara bersama-sama dapat memberikan kita pengetahuan yang jelas tentang Allah Maha Hadir. Selamat menyaksikan. Shalom, hari ini kita belajar pendidikan agama Kristen, materi Allah Maha Hadir. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar
arti Allah Maha Hadir, bentuk-bentuk kehadiran Allah, manfaat-manfaat ciptaan Allah, makna keterbatasan manusia, dan cara merawat dan memelihara ciptaan Allah. Hai Angel, apakah kamu sudah mengerjakan tugas agama? Sudah dong. Materi minggu lalu tentang kehadiran Allah. Kamu tahu tidak apa arti Allah Maha Hadir? Saya tahu dong, Allah kan roh yang tidak terlihat. Kehadiran Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah hadir di setiap waktu dan tempat dan dalam situasi apapun. Sekalipun Allah tidak terlihat, kehadiran Allah dapat kita lihat lewat ciptaannya. Allah kan menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Tuhan Allah juga menciptakan manusia dengan begitu istimewa. Del, kamu ingat tidak ciptaan Allah hari pertama sampai hari ke-6? Ingat dong, hari pertama Allah menciptakan terang. Ia menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Hari kedua cakrawala atau langit. Hari ketiga darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, benda-benda penerang seperti matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, binatang di air dan di udara. Hari keenam, binatang di darat dan manusia. Wah, kamu begitu cerdas. Benar, itu semua adalah ciptaan Allah. Lewat ciptaannya, kita bisa merasakan kehadiran Allah. Bentuk-bentuk kehadiran Allah dalam kehidupan kita seperti memberi kita keselamatan, kesehatan, keluarga, dan bahkan memberi ciptaan lain kepada kita yang ada di sekitar kita. Benar Angel, ciptaan Allah memberi kita banyak sekali manfaat. Manusia yang diberikan kuasa oleh Allah untuk memelihara dan melestarikan alam ciptaan Tuhan harus melakukan perintah Tuhan tersebut. Iya Del, kita dapat memelihara ciptaan Allah dengan membuang sampah pada tempatnya, rajin menyiram tanaman, memberi makan hewan, dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan. Tuhan kita sangat hebat ya, dan begitu maha kuasa. Tidak ada yang bisa menyamai kuasanya. Ya, dan kamu bisa mengekspresikan kekagumanmu atas ciptaan Allah lewat sebuah lagu, puisi, cerita pendek, sebuah gambar, atau karya apa saja yang bisa kamu lakukan. Oke Angel, aku akan membuatnya. Tandanya aku begitu kagum akan kuasa Allah. Terima kasih ya. Oke, terima kasih juga. Anak-anak
Nah, saat ini saya akan memberikan tugas untuk anak-anak. Jadi tugasnya itu ada 3 nomor tentang ciptaan Allah. Nah, tugasnya yang pertama, di sini ada gambar matahari. Nah, tugasnya adalah anak-anak tuliskan manfaat matahari bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang kedua, ada gambar air, manfaatnya bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, yang ketiga ada pohon, tuliskan manfaat pohon bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Jadi soalnya sama, apa manfaat dari masing-masing gambar, dari matahari, air, dan pohon. Manfaatnya apa bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Jadi tugasnya akan diperiksa minggu depan. Nah, jadi saat ini kita sudah selesai materinya tentang arti Allah Maha Hadir. Jadi saya berharap materi yang disampaikan kita dapat mengerti dengan baik dan kita mengetahui bahwa Allah Maha Hadir atas ciptaannya. Jadi Allah Maha Hadir bukan hanya dalam ciptaannya saja dalam alam semesta, tetapi bisa kita lihat dalam peristiwa kehidupan. Allah sudah memberikan kuasanya, memberikan anugerah untuk kita sebagai manusia untuk merawat dan memelihara ciptaannya. Tetapi ingat, manusia tidak boleh merusak ciptaan Allah. Jadi saat ini kita akan, karena tadi awal kita sudah berdoa, kita akan akhiri pembelajaran kita saat ini dengan berdoa. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami sudah selesai belajar. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh mengerti materi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.